Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, shalom. Saya mohon izin share screen, Pak Moderator. Sudah, silakan Bapak, sudah nampak. Baik. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kami mengucapkan selamat atas pelaksanaan konferensi perpustakaan pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat bagi bangsa. Dan semoga bisa menambah semangat kita untuk membangun perpustakaan, kembali membaca untuk kepentingan pengetahuan dan wawasan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan berbicara tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik secara umum, strategi menuju Indonesia maju melalui implementasi TIK 4.0. Ini kami anggap sangat menarik dan relevan dalam pengembangan sistem perpustakaan Indonesia, khususnya menuju pada manajemen perpustakaan yang pro pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan global pada umumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat perkembangan transformasi global dari mulai revolusi industri pertama di 1800-an, kemudian 100 tahun kemudian baru kita melihat mesin uap yang digantikan oleh listrik, kemudian perlu waktu sekitar 100 tahun kemudian untuk kita masuk, kita mulai terbiasa dengan komputer, kemudian kita menggunakan internet, kita membuat aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Tetapi revolusi ini kemudian tergantikan dengan adanya satu teknologi yang lebih membumi, yang lebih luas. Jadi komputer, internet, aplikasi menjadi fondasi dalam revolusi industri 4.0. Adapun revolusi industri 4.0 cukup banyak indikasinya, tetapi kami ingin melihat 4 hal yang utama di mana revolusi ini diindikasikan dengan adanya teknologi mobile, Internet of Everything, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Kalau kita sedikit mereview revolusi industri 3.0, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya dulu pernah dinas juga di pemerintahan daerah dan ikut membantu perpustakaan di Kabupaten Kebumen. Kemudian saya dinas di Kabupaten Kebumen. Kita melihat bagaimana kita di era tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010, 2015-an gitu, kita sibuk membangun aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan performa perpustakaan. Semakin banyak aplikasi yang kita kembangkan, ternyata secara kinerja perpustakaan itu meningkat. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks nasional, ternyata pulau-pulau informasi itu menjadi masalah tersendiri, menyebabkan kita tidak mampu mengelola sumber daya perpustakaan secara optimal, secara nasional menjadi satu kekuatan besar. Hal ini tidak hanya terjadi di perpustakaan, seluruh sistem informasi di pemerintahan dikembangkan masing-masing, pusat mengambil suatu kebijakan, kemudian dibawa ke daerah, daerah diminta untuk membuat aplikasi, diberi kesempatan membuat aplikasi, berinovasi dengan aplikasi, diizinkan untuk mengelola server atau ruang data center atau ruang server, membangun ekosistem masing-masing, berlangganan internet, yang menyebabkan kita kemudian memiliki aplikasi yang begitu banyak. Kalau pemerintahan daerah kita itu secara nasional ada 542 kabupaten, kota, dan provinsi, maka kurang lebih ada sebanyak itu juga aplikasi perpustakaan. Belum lagi bila ada aplikasi-aplikasi yang merupakan sub-sub perpustakaan. Sehingga memang cukup besar. Hal yang sama juga terjadi pada sektor yang lainnya. Sistem kepegawaian begitu banyak. Sistem pendidikan di semua sekolahan bahkan mengembangkan sendiri-sendiri. Perguruan tinggi mengembangkan sistem informasinya sendiri-sendiri.
Kemudian komunikasi juga menjadi interoperabilitas, interkoneksi antar data, antar layanan juga menjadi pekerjaan, menjadi PR yang berat. Sehingga kita perlu move on, kita perlu mencoba untuk mengembangkan sebuah konsep kerjasama dengan memanfaatkan teknologi yang lebih baik, yaitu revolusi industri 4.0 itu sendiri. Secara umum, kita melihat bagaimana dunia berinovasi, kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi yang canggih, di mana teknologi mobile, cloud, IoT, dan artificial intelligence dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita bisa melihat bagaimana perusahaan taksi tidak harus punya mobil, perusahaan bioskop tidak harus punya gedung bioskop, semua bisa nonton melalui Netflix misalnya, iFlix, dan sebagainya. Kita perusahaan perbankan yang dulu kita harus ibu datang ke bank, sekarang kita cukup melalui e-banking dan sebagainya. Inovasi-inovasi ini menjadi sangat luar biasa, termasuk sistem telekomunikasi. Bagaimana kita menggunakan satu aplikasi bisa digunakan secara masif oleh seluruh penduduk bumi. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan layak untuk kita contoh dalam pengembangan sistem yang ada, yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang mungkin dalam hal ini kita perlu disosial melalui sistem perpustakaan nasional. Sistem perpustakaan nasional di era revolusi industri tidak lagi sifatnya pulau-pulau informasi, tapi menjadi satu informasi yang satu layanan informasi yang besar yang bisa digunakan secara bersama-sama. Saya akan coba percepat karena waktunya pendek. Ini smartphone, kita melihat bagaimana smartphone bisa menjadi solusi bagi kita semuanya. Bagaimana smartphone ini bisa menjadi buku juga. Kemudian teknologi cloud computing yang memungkinkan kita semua bisa menggunakan sumber daya aset tanpa harus memiliki. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sistem perpustakaan nasional, tetapi sudah tidak dipusingkan harus belanja server, belanja platform, harus belanja lisensi Windows, lisensi Linux, dan sebagainya yang barangkali tidak murah. Internet of Things, di mana sekarang semua serba terhubung dengan internet, sambil Bapak Ibu Zoom, sambil buka handphone, lihat trafficnya seperti apa di luar sana, lalu lintasnya, lihat suhu, lihat nilai saham, lihat CCTV di rumah, dan sebagainya, semua bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian big data analitik dan kecerdasan buatan ini juga menarik. Ini Pak Presiden juga berbicara tentang bagaimana menggantikan eselon 3 dan 4 dengan kecerdasan buatan. Apa bedanya big data dan kecerdasan buatan itu juga kita perlu memahami. Saya akan langsung saja. Ini kenyataan yang terjadi di negara kita. Ibu Sri Mulyani sampai bingung, ini kok bisa satu orang di Indonesia ini berpotensi memiliki 40 identitas. Sementara data-data identitas, data-data yang menjadi pendukung identitas itu ketika dijumlah-jumlahkan nilainya tidak sama. Kita juga masih mengalami perbedaan kode-kode kodifikasi wilayah misalnya, itu ada versi Dagri, versi KPU, versi BPS, dan sebagainya. Ini menjadi pekerjaan berat bagi kita semuanya. Dalam konteks perpustakaan, ini juga akan menjadi tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa menyatukan sistem perpustakaan secara nasional, bisa mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh setiap pengelola perpustakaan, tetapi tidak harus mengurangi performa, bahkan meningkatkan performa para pengelola atau layanan perpustakaan pada setiap unit. Sedikit review saja bahwa kalau kita melihat euforia e-government sejak tahun 2000-an, kita sudah mulai mengenal istilah e-government, dijawab dengan banyak pihak dengan belanja server, belanja internet, belanja aplikasi. Tetapi kalau kita tanya ke masyarakat, layanan pemerintah yang bisa Anda nikmati secara online itu apa saja? Itu ternyata juga tidak banyak. Kalau perpustakaan, alhamdulillah sudah menjadi layanan online dan memberikan manfaat. Tetapi dengan jejaring di sebelah kiri yang begitu besar, ternyata kita menghasilkan buah yang begitu sedikit. Arah SPPE kita mengarah pada pengembangan akar atau ekosistem dasar TIK bagi pemerintah yang simple, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sebagai penanggung jawab KOR
lebih fokus pada pengelolaan core-nya itu sendiri. Kita ambil contoh, para pustakawan dan para pengelola perpustakaan tidak harus lagi disibukkan dengan harus memikirkan server, memikirkan aplikasi, memikirkan langganan internet, memikirkan cyber security, tetapi para pengelola perpustakaan seharusnya bisa lebih fokus pada bagaimana membangun sebuah inovasi layanan perpustakaan yang lebih baik. Urusan teknologi harusnya tidak lagi menjadi beban teman-teman di pengelola perpustakaan. Hal yang sama sekarang ini sudah mulai kita geser untuk sistem pengelolaan kesehatan. Contohnya dalam penanganan COVID ini, Kementerian Kesehatan sudah terbukti dan sudah dalam proses di mana teman-teman di Kementerian Kesehatan sudah tidak lagi disibukkan tanggung jawab dengan teknologi. Mereka lebih banyak mengelola konten-konten untuk layanan kesehatan, pandemi, dan sebagainya. Untuk kepentingan penanganan COVID, teknologi semua ditanggung oleh Kementerian Kominfo, sehingga teman-teman Kemenkes, BNPB, dan sebagainya bisa lebih fokus pada penanganan COVID-nya, bukan pada disibukkan dengan penanganan teknologinya. Ini yang yang tadi kami sampaikan. Arahnya adalah Pak Presiden meminta supaya kita itu menjadi lebih efektif, lebih efisien. Beliau melihat ternyata banyak peran strategis eselon 4 dan 3 yang menjadi penentu proses birokrasi kita. Yang beliau menilai ternyata kok tidak sedikit ya hambatan di level eselon 3 dan 4 karena dilaksanakan secara manual. Oleh karena itu beliau melihat sepertinya artificial intelligence di mana machine learning dan atau robot itu menjadi tumpuan atau pengganti dari para pejabat eselon 3 dan 4. Tapi ini masih menjadi banyak diskusi. Mari kita tidak terjebak pada diskusi ini, tetapi kita lebih banyak diskusi tentang bagaimana sistem perpustakaan kita kembangkan secara optimal. Ini sedikit gambaran bagaimana pelayanan publik sebenarnya publik itu sudah mulai menuntut untuk dilayani dengan lebih baik. Kita ambil contoh begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat masyarakat kita sudah diambil data kita melalui Dukcapil, tetapi ketika kita mau mengakses KCK, mau mengakses layanan ketenagakerjaan, mau mendaftar di perpustakaan, kita masih disibukkan dengan minta fotokopi KTP, kemudian mengisi form ini dan itu dan sebagainya. Kita sudah punya data di Dukcapil, tapi kita harus mengisi form-form yang isinya datanya sejenis. Kemudian masyarakat kita juga ingin, Pak, bisa nggak Pak kita itu pelayanan itu ya terpadu gitu. Misalnya kita tidak perlu datang ke mall pelayanan publik, tapi cukup dengan online. Udahlah, data satu kita masukkan, di belakang itu pemerintah yang bekerja. Jadi tidak masyarakat yang harus masuk dari loket ke loket dan sebagainya. Ini menjadi satu tantangan bagi kita semuanya untuk bisa menjawab. Kenyataannya kita sekarang ini kalau mau sudah punya data di Dukcapil, bikin SKCK, mau daftar kartu perpustakaan, itu masih harus menampilkan KTP, bahkan sekarang itu trennya fotokopi KTP, yang menurut kami itu cenderung berbahaya, karena kita meminta masyarakat untuk menyerahkan identitasnya, dan masyarakat tidak punya pilihan untuk tidak mengirimkan, kecuali mereka tidak mau mendapatkan layanan. Nah ini jadi tantangan kita semuanya, sementara yang kita minta adalah data pelayanan publik. Setelah fotokopi KTP itu kita proses, selanjutnya diapakan file ini? Apakah diselamatkan dalam bentuk dihapus atau sebagainya, atau jangan-jangan disimpan di satu hard disk atau di laptop orang tertentu, yang kemudian entah kenapa misalnya laptopnya kita jual dan sebagainya, masih ada datanya dan sebagainya, kemudian dikuasai oleh pihak asing. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita semua dalam mengelola e-government di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya terkait dengan data e-government, ini kita masih bicara soal masalah di mana kebijakan pusat dan daerah itu di era revolusi industri 3.0 antara tahun 2000-an sampai dengan 2010-2015 itu masih sangat sektoral. Kebijakan pusat untuk meminta daerah mendukung aplikasinya itu juga dijawab dengan duplikasi pekerjaan. Aplikasinya stand alone,
Misalnya misalnya kita ambil contoh BKN di pusat punya aplikasi kepegawaian, kemudian filenya di-copy supaya daerah bisa menggunakan aplikasi. Itu merupakan ciri khas dari revolusi 3.0. Kalau 4.0 kita contoh seperti Facebook, udah satu aplikasi dipakai oleh miliaran orang. Satu aplikasi Zoom seperti ini dipakai oleh banyak orang, oleh jutaan, ratusan juta pengguna, bahkan dalam waktu yang bersamaan. Cukup satu aplikasi dipakai secara bersama-sama. WA sama seperti itu, Telegram sama seperti itu. Nah, tantangan kita adalah apakah bisa kita buat satu aplikasi perpustakaan nasional. Pengelola perpustakaan di Indonesia sudah tidak lagi sibuk mengelola aplikasi, tetapi lebih banyak kita berbicara tentang bagaimana memperkaya konten dan berinovasi. Seringkali kami ditanya, Pak, kita kan berinovasi Pak dengan aplikasi ini. Aplikasi perpustakaan kami itu punya keren loh Pak. Bisa begini, bisa begitu. Nah, inovasi seperti itu sebaiknya diadopsi oleh Perpustakaan Nasional RI menjadi inovasi nasional. Jadi bukan hanya 1-2 perpustakaan yang mendapatkan yang dalam tanda petik canggih begitu hebat, tetapi kehebatan kecanggihan itu bisa dirasakan oleh seluruh pengelola perpustakaan di Indonesia. Nah, kolaborasi seperti ini yang notabene menjadi ciri khas perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi kita semuanya. Apakah kita sanggup membangun sesuatu yang di luar kebiasaan, ataukah kita akan terjebak dengan kebiasaan, ataukah kita masih akan bertahan dengan kepentingan-kepentingan yang kemudian menghalangi kita untuk berinovasi secara nasional, bukan secara masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kominfo sendiri itu sudah memiliki beberapa program strategi, termasuk literasi. Kalau kita lihat dari bawah, dari mulai penyediaan infrastruktur dasar, telekomunikasi, dari penggunaan fiber optik, satelit, semua disediakan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya, Pak, masih ada daerah yang sinyalnya kurang bagus. Sinyal itu sedang diproses oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo. Harapannya di tahun 2023, 100% desa di seluruh Indonesia itu sudah terhubung dengan 4G. Memang perlu proses karena Indonesia sangat luas dan biaya untuk melakukan itu juga tidak sedikit. Kemudian Kominfo juga memiliki program data center nasional, sehingga harapannya bapak-bapak ibu sudah tidak perlu lagi belanja server dan sebagainya, bisa disediakan. Aplikasi-aplikasi juga didorong menjadi aplikasi umum. Kami berharap perpustakaan punya aplikasi umum. Tadi Ibu Deputi menyampaikan ada beberapa aplikasi melalui subdomain dan sebagainya. Alangkah indahnya bila seluruh aplikasi tersebut diadopsi atau menjadi layanan yang sifatnya umum untuk dapat digunakan oleh seluruh pengelola perpustakaan di Indonesia, tanpa mereka harus install, tanpa harus interoperabilitas, harus interkoneksi, harus macam-macam. BIM salah BIM tinggal buka subdomainnya, semuanya bisa pakai. Itu menjadi tantangan kita sehingga perpustakaan bisa menyediakan satu aplikasi umum sehingga seluruh perpustakaan di Indonesia tidak lagi mereka menginstal masing-masing. Harapannya bukan hanya kita efisiensi di aplikasi, tetapi resource atau sumber daya atau konten nasional itu bisa dikelola dengan jauh lebih baik. Sampai di atas di human resources capability untuk dari mulai basic literasi digital di tingkat masyarakat ada, kemudian di tingkat untuk kemampuan skill ada, dan sampai di leadership bekerjasama dengan perguruan tinggi asing terkemuka di dunia, dari Amerika, Inggris, Singapura dan sebagainya ada, dan ini bisa diakses oleh siapapun warga negara Indonesia secara gratis. Informasinya ada di kominfo.go.id. Bapak-bapak, ibu-ibu, transformasi di lingkungan pemerintah yang kita persiapkan adalah merubah satu hal yang selama ini menjadi kebiasaan, pusat data, di mana semua Pemda punya pusat data, ruang server, semua kementerian punya pusat data, ruang server, menjadi lebih efisien. Di kementerian pusat, di mana dalam 4 atau 5 tahun yang akan datang, kita akan pindah ke Kalimantan Timur, kemudian gedung-gedung yang ada di Jakarta akan digunakan oleh pihak non-pemerintah, maka ruang servernya pun akan dipindah semuanya ke pusat data nasional. Server-servernya akan dipindah ke pusat data nasional.
Program ini menjadi program terpadu untuk mengurangi jumlah ruang server atau data center yang begitu banyak, ada 2.700 pusat data ruang server seluruh Indonesia, menjadi kurang lebih 10-an lah pusat data di seluruh Indonesia dengan kualitas sama seperti kelasnya Google, kelasnya Amazon, seperti itu. Dan saat ini sudah berlangsung. Jadi bukan akan, tetapi hari ini pun sudah bisa digunakan oleh perpustakaan di seluruh Indonesia untuk dapat menggunakan pusat data nasional secara gratis yang disediakan oleh Kementerian Kominfo. Berapa kapasitasnya sesuai kebutuhan. Kemudian penyediaan jaringan internet supaya instansi pemerintah memiliki akses internet yang memadai, para pengelola perpustakaan sudah tidak lagi pusing dengan internetnya kecil, diaksesnya lelet dan sebagainya, tapi bisa berkecepatan tinggi semuanya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang sejenis yang macam-macam, sistem kepegawaian jumlahnya ada 900-an aplikasi, sistem perpustakaan mungkin sekitar 600-an aplikasi. Sistem pendidikan jumlahnya lebih banyak lagi, 400-an aplikasi. Kemudian sistem kesehatan jumlahnya lebih fantastis lagi. Harapannya aplikasi-aplikasi sejenis itu didorong menjadi satu aplikasi. Saat ini pemerintah sudah membuat aplikasi, sudah menetapkan aplikasi-aplikasi umum. Misalnya aplikasi untuk sistem kearsipan, sekarang ditetapkan hanya ada aplikasi namanya Serikandi, diakses melalui arsip.go.id. Dengan satu aplikasi ini, ketentuan menyebutkan bahwa ketika suatu aplikasi dinyatakan sebagai aplikasi umum, maka pimpinan instansi, dalam ini gubernur, wali kota, menteri, pimpinan LPNK, termasuk kepala perpustakaan, wajib menghentikan dan mencegah pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis. Artinya ketika perpustakaan RI kemudian menetapkan aplikasi perpustakaan tertentu menjadi aplikasi umum, maka seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah termasuk perguruan tinggi yang menggunakan dana APBN itu sebenarnya sudah tidak diizinkan lagi mengembangkan aplikasi yang sejenis. Nah, ini menjadi tantangan bagi perpustakaan RI bagaimana kita akan menyikapi kebijakan seperti ini. Dari sisi efisiensi pasti tinggi, dari sisi manajemen konten pasti akan lebih terpadu, kekayaan intelektual kita akan lebih terkendali dan sebagainya. Pusat Data Nasional sendiri sudah beroperasi, yang tadi kami sampaikan, sudah sejak tahun 2020, tahun ini juga beroperasi. COVID-19, Peduli Lindungi, Pikir, pengelolaan vaksin 100% sudah menggunakan Pusat Data Nasional. Tahun ini LKPP, BPN, PU berpindah juga ke Pusat Data Nasional. Harapannya biaya-biaya yang jumlahnya ratusan miliar selama ini dikelola oleh kementerian lembaga itu bisa diefisiensikan. Untuk aplikasi dan data, Pak Joko nanti mohon saya diingatkan waktu saya, khawatir terlewat. Siap. Permasalahan data sebagai new oil itu menjadi sangat banyak. Banyak yang mengaku punya data, banyak yang mengaku punya kekayaan konten yang luar biasa. Tapi ketika dikejar, itu resistensinya juga tinggi. Makin jauh, jadi merasa ini kan data saya gitu. Kemudian kita sampai hari ini kita belum mampu melakukan inventarisasi dan mendefinisikan data milik pemerintah itu apa. Perpustakaan misalnya, yang disebut dengan data milik perpustakaan itu ini loh, itu belum ditetapkan oleh berbagai pihak, termasuk perpustakaan. Jadi saya menyarankan perpustakaan harus menetapkan data terkait dengan perpustakaan itu adalah data yang ini. Gitu. Kemudian data kita bervariasi, duplikasi data juga masih banyak. Ada yang bilang, wah data kami merupakan data satu data. Ya notabene pasti duplikasi. Gitu. Kemudian banyak yang ragu dengan data pemerintah, data bansos kacau, katanya begitu ya. Kemudian data-data yang kita buat rata-rata dipakai untuk transaksi. Data yang digunakan untuk analitik relatif sangat sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kominfo dalam hal ini sebenarnya ditugaskan oleh regulasi melalui berbagai undang-undang, PP, Perpres itu ditugaskan untuk menghubungkan berbagai sistem informasi pusat dan daerah, baik aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Secara umum, sebenarnya Perpres kita itu sudah mengamanahkan, sebenarnya Perpres SPBE itu sudah mengarahkan supaya masing-masing sektor dan secara nasional kita menyediakan government super apps. Dari sisi sektoral, sebenarnya kita mendorong Perpustakaan RI sebagai pengelola sistem perpustakaan nasional
harus bisa menetapkan satu super apps perpustakaan Indonesia. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi download aplikasi perpustakaan sana, sini, segala macam, sehingga handphonenya jadi penuh, tetapi atau pakai website ini itu yang harus di-googling sana sini supaya ketemu alamatnya. Tetapi harapannya masyarakat bisa mendownload satu aplikasi saja secara nasional, baik melalui Play Store, App Store, di dalamnya sudah banyak konten perpustakaan. Betapa mudahnya hidup bangsa kita, masyarakat kita kalau perpustakaan RI itu cukup saya sebagai warga negara download satu aplikasi di Play Store, di dalamnya ada banyak konten gitu. Bahkan mungkin langsung ketika nyari buku, oh ternyata buku ini ada di perpustakaannya UGM. Buku ini ternyata ada di perpustakaannya UI dan sebagainya. Itu tinggal kita melacak dan sebagainya, ada layanan terpadu, tidak pusing. Sama seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu sekarang download aplikasi Gojek, di dalamnya ada GoFood, GoSend, GoMasak, dan sebagainya, semudah itu. Nah, kami dorong perpustakaan RI dalam hal ini untuk membuat satu aplikasi pelayanan publik untuk perpustakaan, sehingga masyarakat kita hidupnya menjadi lebih mudah, lebih indah, lebih nyaman menikmati perpustakaan. Harapannya ya pelayanan kita menjadi jauh lebih meningkat. Ini tantangan bagi kita semuanya. Sistem perpustakaan terpadu ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Banyak sistem perpustakaan di Indonesia, sistemnya dan data tidak terpadu. Mohon maaf, ini pandangan umum kami. Kemudian kebutuhan infrastruktur TIK yang handal dan besar itu menjadi tantangan untuk menyediakan layanan perpustakaan yang luar biasa untuk perpustakaan super apps. Kemudian biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan yang tidak ringan. Kalau masing-masing perpustakaan harus mengelola aplikasi sendiri, bikin sendiri, mengoperasikan sendiri, maintenance sendiri, akhirnya pustakawan dipaksa menjadi orang IT. Itu yang kemudian menjadi tidak benar lagi. Pemenuhan terhadap standar perpustakaan nasional dan internasional yang juga tidak mudah. Kemudian kapasitas pengelola perpustakaan dan mengelola TIK di era 4.0 itu juga menjadi tantangan. Saya sering berkomentar seperti ini. Bagaimana aparat kesehatan yang tugasnya mengelola sistem kesehatan, tetapi tiba-tiba dia diminta untuk menjadi orang IT dengan mengelola sistem IT. Hal yang sama dengan perpustakaan. Bagaimana para pustakawan yang menjadi profesional, certified di bidang perpustakaan, tetapi juga disibukkan menjadi orang IT. Jadi sebenarnya ini pustakawan atau orang IT atau bagaimana? Sehingga fokus kerja kita menjadi terbagi. Dengan adanya kerjasama antar kementerian dan lembaga, maka sebenarnya kita bisa berbagi tugas, sehingga tidak lagi kita memaksa teman-teman pustakawan untuk menjadi orang IT agar bisa menyediakan layanan IT inovatif di era dewasa ini. Solusinya kita kembangkan sistem informasi perpustakaan nasional sebagai aplikasi umum secara cloud dengan merujuk pada standar nasional maupun internasional. Ini kalau bisa dibuat menjadi perpustakaan super app akan menjadi sangat bagus sekali. Kemudian pemanfaatan pusat data nasional dan konsolidasi data perpustakaan secara nasional. Kita kumpulkan datanya biar kita punya menjadi sumber daya perpustakaan yang luar biasa. Penetapan satu data perpustakaan Indonesia dan kemudian kerjasama Perpusnas dengan Kominfo dan Perpusda dengan Diskominfo. Kami banyak membantu daerah dengan pola pendampingan paralel. Kita ambil contoh sistem perizinan misalnya di daerah. Setiap sistem perizinan ini dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Setiap kali ada pelatihan, yang diundang adalah DPMPTSP atau pengelola perizinan di daerah bersama Dinas Kominfo. Hal yang sama, alangkah indahnya bila ada kerjasama yang baik antara pengelola perpustakaan daerah dengan Dinas Kominfo, sehingga ketika ada kendala-kendala teknis terkait dengan teknologi di daerah, maka teman-teman perpustakaan daerah bisa menghubungi Dinas Kominfo untuk diatasi. Dengan demikian, maka negara ini akan harmonis, kerjasama bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan diskusi. Sekali lagi kami berharap perpustakaan nasional bisa menjadi leader dalam penyediaan satu sistem perpustakaan nasional yang diwujudkan dalam bentuk super apps.
Jadi apapun aplikasi terkait dengan pengelolaan perpustakaan, masyarakat Indonesia cukup download satu aplikasi di Play Store dan App Store, dan itu sudah mencakup semua konten perpustakaan di seluruh Indonesia, baik di lingkungan pemerintahan, perguruan tinggi, sekolahan, dan sebagainya. Dengan kerjasama seperti ini, insya Allah negara kita akan menjadi lebih baik, dan kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Joko dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu. Terima kasih.